Jadi kejutan besar tak terduga, striker top Eropa Victor Gyökeres ternyata diam-diam gabung skuad timnas Indonesia di Surabaya kah? Setelah dikonfirmasi resmi amunisi baru Garuda telah tiba, pengganti ideal oleh Romeni yang masih cedera. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Nah, gini dong mantap. Ketum PSSI, Erick Thohir resmi ambil keputusan besar tepat setelah timnas Indonesia U23 secara memalukan diimbangi Laos tadi malam. Apakah Banner langsung pecat Gerald van den Berg dan ganti dengan Coach Nova Arianto di sisa 2 laga kualifikasi? Simak semua detailnya di sini. Breaking news resmi, Mees Hilgers batal gabung skuad Garuda di FIFA Matchday September ini. PSSI dan tim pelatih langsung gerak cepat dan resmi panggil nama bek keturunan Pascal Struijk jelang laga versus Chinese Taipei dan Lebanon kah? Fans Garuda bisa bahagia dengarnya. Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Yes, alhamdulillah gak jadi sedih. Meski gagal menang, Indonesia masih bisa lolos Piala Asia U23 tanpa repot-repot kalahkan Korea Selatan U23K. Fans Garuda bisa auto bahagia dengarnya. Simak, ini dia hitung-hitungannya. Ini bikin heboh fans Garuda. Pelatih Laos dengan sangat jujur dan menohok sebut timnas U23 Indonesia sekarang lebih lemah daripada era Shin Tae-yong. Bahkan sampai sindir langkah blunder PSSI yang malah pilih pelatih Belanda kah? Simak pengakuan menohoknya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Jadi kejutan besar tak terduga, striker top Eropa Victor Gyökeres ternyata diam-diam gabung skuad timnas Indonesia di Surabaya kah? Setelah dikonfirmasi resmi amunisi baru Garuda telah tiba, pengganti ideal oleh Romeni yang masih cedera. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Mimpi besar pecinta sepak bola Indonesia kini tertuju pada satu nama, Victor Gyökeres. Striker kelas dunia yang tengah bersinar di Eropa ini disebut-sebut berpotensi menjadi tambahan kekuatan dahsyat bagi timnas Indonesia. Meski belum resmi bergabung, wacana ini sudah cukup membuat publik menaruh harapan setinggi langit. Bayangkan, seorang striker dengan pengalaman di level top Eropa hadir untuk memperkuat Garuda. Atmosfer sepak bola tanah air langsung penuh antusiasme membicarakan kemungkinan ini. Nama Victor Gyökeres ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Matchday September 2025. Dalam kalender tersebut, Garuda dijadwalkan menghadapi Chinese Taipei dan Lebanon di Surabaya. Publik tentu membayangkan jika saja Gyökeres bisa benar-benar hadir, lini depan Indonesia akan menjadi jauh lebih menakutkan. Tidak hanya untuk laga uji coba, tetapi juga sebagai senjata pamungkas dalam menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gyökeres adalah tipikal striker modern yang sulit ditemukan. Postur tinggi besar, kekuatan fisik prima, kecepatan berlari, serta naluri gol tajam membuatnya menjadi paket lengkap yang bisa jadi momok bagi lini pertahanan lawan. Rekam jejaknya di level klub juga sangat mentereng. Bersama Sporting CP, Gyökeres tampil produktif dengan catatan gol yang konsisten di kompetisi domestik maupun Eropa. Ia bahkan sempat menarik perhatian klub-klub besar, bukti sahih betapa berbahayanya kualitas striker satu ini. Publik Indonesia pun menilai, bila Gyökeres benar-benar berseragam merah putih, maka Garuda akan memiliki sosok target man kelas dunia yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu sentuhan. Timnas Indonesia sebelumnya memang kerap menghadapi masalah di lini serang. Produktivitas gol tidak selalu konsisten, terutama ketika berjumpa tim besar di level Asia. Kehadiran Gyökeres diyakini akan menjadi jawaban nyata untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Apalagi, Garuda sudah ditunggu lawan tangguh di Oktober mendatang. Arab Saudi dan Irak siap menantang Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Andai Gyökeres benar-benar hadir, peluang Indonesia untuk mencetak sejarah tentu semakin terbuka. Nama Gyökeres kini tak hanya menjadi bahan perbincangan, melainkan sudah menjelma harapan besar admin. Publik menilai ini adalah momentum emas bagi Indonesia untuk mendatangkan pemain top yang bisa langsung memberikan dampak instan. Memang,
Proses untuk mewujudkan hal itu tidak mudah. Banyak faktor harus dipertimbangkan mulai dari regulasi FIFA, administrasi kewarganegaraan, hingga kesiapan sang pemain sendiri. Namun, semangat dan optimisme masyarakat sudah membara, seolah semua rintangan bisa ditembus jika benar-benar ada niat. Bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola Indonesia? Apakah kehadiran Victor Gyökeres realistis untuk diwujudkan atau hanya sebatas mimpi manis? Dan jika benar terjadi, sejauh mana dampaknya terhadap peluang Garuda di kancah Asia bahkan dunia? Nah, gini dong, mantap! Ketum PSSI Erick Thohir resmi ambil keputusan besar tepat setelah Timnas Indonesia U23 secara memalukan diimbangi Laos tadi malam. Apakah benar langsung ganti Gerald Vandenberg dan ganti dengan Coach Nova Arianto di sisa 2 laga kualifikasi? Simak semua detailnya di sini. Harapan besar yang dipikul Timnas Indonesia U23 sempat tersendat di awal perjalanan mereka pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Rabu malam WIB, Garuda Muda gagal meraih 3 poin penuh, usai ditahan imbang 0-0 oleh Laos U23. Hasil ini jelas di luar prediksi, sebab secara permainan, skuad asuhan Gerald Vandenberg tampil sangat dominan. Sejak menit awal, Indonesia menekan pertahanan Laos dengan pola menyerang agresif. Beberapa peluang emas pun tercipta, baik melalui Jens Schreven maupun rekan-rekannya di lini depan. Sayangnya, Dewi Fortuna seolah belum berpihak. Gol yang ditunggu-tunggu publik tanah air tak kunjung hadir hingga peluit panjang berbunyi. Menanggapi hasil tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak tinggal diam. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis hari ini, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memberikan reaksi sekaligus pesan penyemangat bagi para pemain muda Indonesia. Timnas Indonesia U23 bermain menyerang sejak menit awal, menciptakan banyak peluang, namun belum berhasil hingga akhir laga dan harus menerima hasil imbang 0-0 melawan Laos U23. Tulis Erick. Namun Erick menegaskan semua belum berakhir. Perjalanan Garuda Muda masih panjang dan peluang lolos ke putaran final tetap terbuka lebar. Menurutnya, kunci ada pada 2 laga tersisa, yaitu melawan Makau U23 pada Sabtu dan Korea Selatan U23 pada Selasa. Masih ada 2 pertandingan melawan Makau dan Korea Selatan. Timnas U23 harus bangkit dan memberikan yang terbaik di sisa laga untuk bisa tampil di putaran final Piala Asia U23 2026, tegas Erick. Hasil imbang ini menempatkan Indonesia sementara di posisi kedua grup J dengan koleksi 1 poin. Di sisi lain, Korea Selatan U23 langsung melesat ke puncak klasemen usai menggilas Makau dengan skor telak 5-0. Hal ini membuat persaingan di grup semakin ketat, terutama dalam perebutan posisi juara grup yang menjadi jalan paling aman menuju putaran final. Format kualifikasi memang cukup menantang, hanya 11 juara grup yang otomatis lolos. Sementara itu, untuk tim yang finish sebagai runner-up, peluang tetap ada, tetapi hanya untuk 4 runner-up terbaik dari total 11 grup. Artinya, Garuda Muda tidak boleh lagi terpeleset jika ingin menjaga asa tampil di Arab Saudi pada Januari 2026 mendatang. Laga melawan Makau bisa menjadi momentum kebangkitan Indonesia U23. Kemenangan besar di laga kedua akan sangat penting, bukan hanya untuk menambah poin, tetapi juga menjaga selisih gol yang bisa berpengaruh dalam persaingan runner-up terbaik. Sementara itu, duel penentuan melawan Korea Selatan dipastikan akan menjadi ujian terberat bagi skuad muda merah putih. Pernyataan Erick Thohir yang meminta Garuda Muda segera bangkit tentu menjadi alarm pengingat bagi tim. Pertanyaannya, mampukah pasukan Gerald Vandenberg menjawab kepercayaan publik dengan performa terbaik di 2 laga sisa? Apakah menurut kalian hasil imbang lawan Laos hanya sekedar tersandung kecil, atau justru sinyal bahwa tim ini masih punya banyak pekerjaan rumah? Breaking news resmi, Maes Hilgers batal gabung skuad Garuda di FIFA Matchday September ini. PSSI dan tim pelatih langsung gerak cepat dan resmi panggil nama bek keturunan Pascal Struijk jelang laga versus Chinese Taipei dan Lebanon kah? Fans Garuda bisa bahagia dengarnya. Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Kabar mengejutkan datang dari skuad Timnas Indonesia jelang laga FIFA Matchday periode September 2025. Maes Hilgers, bek tangguh yang selama ini jadi salah satu opsi di lini belakang Garuda, dipastikan absen dan tidak bisa memenuhi panggilan. Situasi ini jelas menimbulkan tanda tanya besar. Siapa yang akan mengisi kekosongan tersebut?
Di tengah kekhawatiran itu, satu nama yang ramai diperbincangkan publik pecinta sepak bola tanah air muncul ke permukaan, Pascal Struijk. Bek berdarah Indonesia yang lama berkarier di Eropa ini dianggap sebagai jawaban paling tepat untuk menutup celah yang ditinggalkan Hilgers. Meski Patrick Kluivert sudah memanggil 28 pemain untuk 2 laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon di Surabaya, absennya Hilgers tetap menjadi sorotan. Hilgers selama ini dikenal punya fisik kuat, duel udara bagus, serta keberanian menghadapi penyerang lawan. Dengan batalnya Hilgers, Stockbek tengah murni hanya menyisakan Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jordi Amat. Di atas kertas, 4 nama ini cukup solid. Namun, publik merasa tetap ada celah yang perlu segera ditutup. Pasalnya, persaingan yang lebih berat menanti di depan bukan hanya sekadar uji coba. Pascal Struijk adalah sosok yang belakangan makin kencang disebut dalam diskusi pecinta sepak bola Indonesia. Bek tangguh ini dikenal memiliki karakter bertahan modern, kuat dalam duel fisik, disiplin menjaga posisi, sekaligus mampu membangun serangan dari lini belakang. Postur tubuhnya yang menjulang membuatnya jadi pilihan tepat menghadapi tim-tim Asia yang terkenal agresif dan cepat. Lebih dari itu, Struijk juga memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa yang tentu bisa menjadi aset berharga bagi Garuda. Tak heran, absennya Hilgers dianggap sebagai momentum emas untuk akhirnya memasukkan Struijk ke dalam skuad Patrick Kluivert. Publik melihat ini bukan sekadar penambalan, tapi investasi besar untuk memperkuat pondasi pertahanan Indonesia dalam jangka panjang. Jangan lupakan bahwa FIFA Matchday September ini hanyalah pemanasan. Agenda utama yang menanti adalah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sana Indonesia akan menghadapi raksasa-raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak. Kedua laga itu diprediksi berlangsung keras dan penuh tekanan. Untuk menghadapi lawan sekelas Arab Saudi dan Irak, pertahanan Indonesia dituntut tampil sempurna. Celah sekecil apapun bisa menjadi bumerang. Maka, wajar jika publik berharap kehadiran Struijk bisa memperkokoh lini belakang dan memberi rasa aman lebih besar. Patrick Kluivert dikenal fleksibel dalam meracikan strateginya. Ia bisa menggeser pemain seperti Sandy Walsh, Calvin Verdong, atau Kevin Dix ke posisi bek tengah jika dibutuhkan. Namun, publik menilai eksperimen itu tidak bisa terus-menerus diandalkan, apalagi ketika menghadapi lawan dengan kualitas tinggi. Dengan aturan FIFA Matchday yang tidak membatasi jumlah pemain, kesempatan menambah wajah baru terbuka lebar. Artinya, Kluivert punya opsi realistis untuk segera memanggil Struijk tanpa khawatir soal kuota. Bagi pecinta Garuda, memanggil Struijk bukan sekadar solusi instan, tapi juga simbol keseriusan Indonesia menghadapi tantangan level dunia. Ia bisa jadi tandem ideal bagi Jay Itzes atau Rizky Ridho di jantung pertahanan, sekaligus mentor bagi pemain-pemain muda yang tengah berkembang. Absennya Hilgers bisa jadi ujian, tetapi juga peluang besar. Inilah saatnya bagi Kluivert mengambil keputusan berani yang sejalan dengan harapan publik. Yes, alhamdulillah nggak jadi sedih. Meski gagal menang, Indonesia masih bisa lolos Piala Asia U23 tanpa repot-repot kalahkan Korea Selatan U23 kah? Fans Garuda bisa auto bahagia dengernya. Simak ini dia hitung-hitungannya. Perjalanan Timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 tak dimulai dengan manis. Bermain di hadapan ribuan pendukung sendiri di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Rabu malam WIB, skuad Garuda Muda gagal mengamankan kemenangan setelah ditahan imbang 0-0 oleh Laos U23 pada matchday pertama Grup J. Hasil ini jelas menimbulkan tanda tanya besar di benak publik sepak bola nasional. Masih adakah peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final? Sesuai dengan regulasi resmi, tiket ke Piala Asia U23 2026 diberikan kepada 11 juara grup dan ditambah 4 runner-up terbaik dari seluruh grup yang ada. Dengan demikian, meski hanya bermain imbang melawan Laos, Timnas Indonesia U23 tetap memiliki peluang untuk melaju, bahkan dengan status juara grup. Saat ini, klasemen sementara grup J dipimpin oleh Korea Selatan U23. Tim berjuluk Taeguk Warriors itu langsung menunjukkan superioritasnya dengan kemenangan telak 5-0 atas Macau U23. Hasil tersebut membuat mereka memuncaki tabel dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, Indonesia dan Laos sama-sama mengoleksi 1 poin. Namun, Garuda Muda berhak berada di posisi kedua karena unggul dalam poin disiplin.
Di dasar klasemen ada Makau U23 yang belum mendapatkan angka. Peluang terbesar Indonesia untuk meraih tiket adalah dengan menyapu bersih 2 laga tersisa. Artinya, kemenangan wajib didapat atas Makau U23 6 September 2025 dan terutama atas Korea Selatan U23 9 September 2025. Jika skenario ini berhasil, Indonesia akan mengoleksi 7 poin dan otomatis menjadi juara grup. Namun, tentu bukan perkara mudah. Mengalahkan Makau di atas kertas mungkin lebih realistis, tetapi menghadapi Korea Selatan akan jadi tantangan berat. Disinilah peran besar Gerald Vandenberg sebagai pelatih diuji. Ia dituntut mampu menajamkan lini serang yang diisi pemain seperti Rafael Struijk, Jens Raven, hingga Raihan Hanan. Kita bisa melihat pada laga melawan Laos, Indonesia sebenarnya punya banyak peluang emas. Hanya saja kurangnya ketenangan dan finishing yang tidak klinis membuat gol tak kunjung lahir. Jika masalah ini tidak segera dibenahi, sangat mungkin perjuangan Garuda Muda akan kembali tersendat. Lalu bagaimana jika skenario ideal gagal terwujud? Misalnya, Indonesia hanya menang atas Makau, tetapi bermain imbang lawan Korea Selatan. Dengan demikian, Garuda Muda hanya mengoleksi 5 poin dari 3 pertandingan. Nah, disinilah masalah muncul. Koleksi 5 poin dinilai belum cukup aman untuk merebut tiket via jalur runner-up terbaik. Sebab, hitung-hitungan prediksi memperkirakan minimal 6 poin plus selisih gol yang bagus dibutuhkan agar bisa bersaing dengan runner-up dari grup lain. Artinya, hasil seri melawan Korea Selatan bisa jadi bumerang bagi Indonesia. Kini semua mata tertuju pada bagaimana skuad muda Indonesia bisa memperbaiki performa di 2 laga sisa. Lawan Makau bisa jadi ajang pemanasan serius untuk mengembalikan kepercayaan diri dan mempertajam lini depan. Sementara Korea Selatan jelas akan menjadi ujian puncak. Apakah Indonesia sudah benar-benar siap bersaing di level Asia? Atau masih harus mengakui dominasi negara-negara kuat? Menurut kalian, apakah Garuda Muda mampu menyapu bersih 2 laga sisa? Apakah realistis berharap Indonesia bisa menaklukkan Korea Selatan? Atau justru kita harus memikirkan jalur runner-up terbaik dengan risiko besar? Silahkan tulis komentar dan analisis kalian. Mari kita dukung terus perjuangan Timnas U23 agar bisa menembus Piala Asia U23 2026. Karena mimpi besar ini hanya bisa terwujud dengan doa, dukungan, dan semangat seluruh rakyat Indonesia. Bikin heboh fans Garuda, pelatih Laos dengan sangat jujur dan menohok sebut Timnas U23 Indonesia sekarang lebih lemah daripada era Shin Tae-yong. Bahkan sampai sindir langkah blunder PSSI yang malah pilih pelatih Belanda kah? Simak pengakuan menohoknya di sini. Awal perjalanan Timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 ternyata tidak berjalan mulus. Bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo malam kemarin, Garuda Muda harus puas mengakhiri laga perdana Grup C dengan skor imbang 0-0 melawan Laos. Sejak sebelum pertandingan, banyak yang menjagokan Indonesia bisa meraih kemenangan. Dukungan penuh dari ribuan supporter di tribun, kualitas pemain yang lebih mentereng, hingga status sebagai tuan rumah, seharusnya bisa menjadi modal besar untuk mengamankan 3 poin perdana. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Skuad asuhan Gerald Vandenberg tampil menekan sepanjang laga, tapi kesulitan memanfaatkan peluang menjadi gol. Pertahanan Laos begitu disiplin, ditambah kiper mereka tampil gemilang menggagalkan sejumlah peluang emas Indonesia. Alhasil, hingga peluit panjang dibunyikan, skor 0-0 tidak berubah. Usai pertandingan, sorotan tidak hanya tertuju pada hasil, tetapi juga pada komentar mengejutkan dari pelatih Laos, Ha Hyuk-jun. Sang juru taktik asal Korea Selatan itu dengan berani membandingkan kualitas Indonesia saat ini dengan era kepelatihan Shin Tae-yong. Saya selalu berpikir Indonesia memang seperti ini, tapi hari ini mereka sedikit lebih lemah dibandingkan saat pelatih Shin Tae-yong masih di sana, ujar Ha Hyuk-jun belak-belakan. Pernyataan ini sontak memantik perdebatan. Seperti diketahui, Shin Tae-yong pernah menangani Timnas U23 Indonesia pada tahun 2024 dan menorehkan catatan bersejarah.
Di bawah STY, Garuda Muda tidak hanya berhasil lolos ke Piala Asia U23, tetapi juga mampu menembus babak semifinal. Prestasi yang kala itu membuat Indonesia mendapat pujian luas di level Asia. Di balik pernyataannya tentang Indonesia, Ha Hyuk-jun juga tidak lupa memberikan apresiasi besar kepada para pemainnya. Ia memuji kedisiplinan dan kerja keras tim Laos yang mampu menahan gempuran Garuda Muda sepanjang laga. Tapi kami bermain bagus, berusaha menghindari kebobolan. Para pemain bermain sangat keras selama 95-98 menit untuk meraih 1 poin dari Indonesia di Surabaya, meskipun pertandingannya sulit. Itulah mengapa kami mendapatkan hasil ini, tambahnya. Ucapan ini menunjukkan bahwa Laos datang bukan sekedar untuk menjadi pelengkap grup, melainkan benar-benar memberikan perlawanan dan mampu membuat kejutan dengan mencuri 1 poin berharga dari tuan rumah. Hasil imbang ini jelas menjadi pekerjaan rumah besar bagi Gerald Vandenberg dan anak asuhnya. Apalagi, Indonesia masih harus meladeni laga berikutnya melawan Makau sebelum akhirnya menghadapi lawan terkuat di grup, yakni Korea Selatan. Dengan format kualifikasi yang ketat, hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik yang bisa melangkah ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Artinya, kehilangan poin di awal kompetisi bisa sangat berpengaruh pada langkah Garuda Muda ke depan. Komentar pedas Ha Hyuk-jun tentang Indonesia yang dianggap lebih lemah dibandingkan era Shin Tae-yong tentu menjadi bahan diskusi menarik. Apakah memang benar performa Garuda Muda kali ini masih belum sekuat tahun lalu? Ataukah justru ini hanya ujian awal yang bisa menjadi pemicu semangat tim untuk bangkit lebih kuat di laga-laga berikutnya? Yang jelas, dukungan publik dan evaluasi cepat dari tim pelatih akan sangat krusial. Bagaimana pendapat kalian pecinta sepak bola tanah air? Apakah Garuda Muda bisa segera bangkit dan membungkam komentar miring ini di pertandingan berikutnya?